Baik, kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Thalathatul Usul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Nah, kita sekarang sudah sampai di hadis Jibril di akhir pembahasan Al-Aslu Tsani, Ma'rifatu Dinil Islami bil Adillah. Baik, dan ini hadis yang sangat agung, itu hadis Jibril, hadis yang menceritakan kisah tentang kedatangan malaikat Jibril alaihissalam dalam wujud seorang lelaki yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya. Dan sini saya pegang, saya punya buku tipis ringkas karangan Syekh Abdul Muhsin bin Ahmad Al-Abbad Al-Badar, bapaknya Syekh Abdul Razak. Beliau syarah hadis Jibril di satu buku ini ringkas. Judulnya Syarhu Hadis Jibril fi Ta'limid Din. Syarah hadis Jibril dalam ta'lim, ya, pengajaran tentang agama ini. Karena di akhir hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa Jibril itu datang, hadza Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Ini Jibril datang kepada kalian untuk mengajari kalian tentang agama. Dan subhanallah, ini kitab ringkas ini itu puluhan faedah beliau sebutkan. Tapi beliau sebutkan faedah mulai dari kisah disebutkannya hadis ini. Kisah disebutkannya hadis ini. Antum bisa lihat kisah lengkapnya di awal Sahih Muslim. Ya, antum penuntut ilmu harus berusaha memiliki buku-buku ini. Kutubus Sittah itu usahakan beli, walau minimal Bukhari Muslim, kitab aslinya. Ya, antum bisa lihat ya kisah lengkapnya di awal Sahih Muslim. Itu kedatangan dua orang tabi'in, Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman, kepada Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, bertanya tentang masalah yang ada di kampung mereka, yaitu bid'ah qadariyah. Bisa dipahami, itu banyak sekali faedah yang beliau sebutkan di sini. Di kitab ringkas ini tipis, cuman berapa halaman ini? 79 halaman. Tapi penuh faedah. Ya. Dan beliau ringkas, beliau tidak sebutkan asal hadisnya di sini. Langsung dikasih faedah. Paham ya? Dan juga di apa yang ada di layar ini, syarah Syekh Shalih Fauzan itu juga tidak kalah hebatnya. Ya, karena kita belajar matan bukan baca syarah, ya. Maka saya nasihatkan untuk membaca sendiri. Ya, banyak sekali faedah dari hadis ini. Ya. Bagaimana seorang penuntut ilmu adabnya di hadapan guru dan seterusnya, banyak sekali faedah. Ya, jadi sayang kalau kita lewatkan. Ya, apalagi antum pada pegang syarah, ya. Karena Syekh Al-Utsaimin rahimahullah itu tidak banyak mensyarah hadis ini. Boleh cuma sebutkan di matan, selesai. Antum bisa lihat sendiri syarah, ya. Jadi beliau sebutkan hadis Jibril ini di matan di atas, kemudian di bawah beliau tidak banyak. Jadi, tapi Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mensyarah hadis ini panjang lebar puluhan halaman di syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Antum juga usahakan rujuk di situ. Bisa dipahami? Jadi kisah lengkapnya antum lihat di Sahih Muslim. Ya, kisah lengkapnya di awal Sahih Muslim. Baru antum lihat syarahnya Syekh Shalih Fauzan, Syekh Abdul Muhsin, dan syarahnya Syekh Al-Utsaimin di Arba'in An-Nawawiyah. Ini hadis kedua. Hadis kedua di Arba'in An-Nawawiyah. Dan insya Allah di situ setelah antum membaca nanti akan banyak antum tergambar di faedah luar biasa. Tidak cukup satu daurah itu 1 jam, tidak cukup. Banyak sekali faedahnya. Ya, karena hadisnya hadis panjang memang, ya. Hadisnya hadis panjang memang. Kemudian mau dijelaskan fawaidnya. Jadi kita baca hadis Jibril ini, kita sudah baca sebagian di pertemuan sebelumnya. Itu kisah kedatangan malaikat Jibril alaihissalam dalam keadaan berwujud seorang lelaki yang sangat putih pakaiannya dan sangat hitam rambutnya. Kemudian beliau bertanya tentang al-Islam pertama kali. Akhbirni anil Islam, khabarkan kepadaku tentang
al-Islam. Maka Nabi SAW menjawab dengan menyebutkan rukun Islam. Dengan menyebutkan rukun Islam yang 5. Ya, ini dalil apa? Tingkatan yang pertama yang beliau sebutkan. Karena yang beliau sebutkan dalil dari Al-Quran. Setelah menyebutkan tentang rukun Islam yang pertama, kedua, ketiga, keempat, itu beserta dengan dalilnya, tapi beliau tidak menyebutkan dalil dari sunnah. Tapi beliau akhirkan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Ini di antara indahnya susunan kitab ini, salah satu usul. Begitu pula rukun iman, rukun ihsan. Beliau cuma menyebutkan dalil Al-Quran. Kenapa? Dalam hadis ini lengkap semuanya. Rukun Islam, iman, dan ihsan itu ada dalam hadis ini. Tidak terpisah-pisah. Walaupun ada hadis Ibnu Umar, hadis ketiga di Arba'in An-Nawawiyah yang menyebutkan khusus rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin. Dan itu ada faedah tambahan tentunya. Ya, ada faedah tambahan dari hadis Jibril ini. Karena lafadznya berbeda. Agama Islam itu dibangun di atas lima perkara. Disebutkanlah rukun Islam. Baik. Kita lanjutkan. Qala, hadis Jibril riwayat Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala, siapa yang berkata ini? Qala, mana failnya? Ayo semua, mana failnya? Dhamir mustatir fihi jawaz taqdiruhu huwa. Huwa kembali ke mana? Malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Qala fa akhbirni 'anil iman. Malaikat Jibril alaihissalam berkata, maksudnya laki-laki ini kan ceritanya belum ditahu, ya. Belum dikasih tahu ini pas di sini. Jadi laki-laki tersebut berkata, itu malaikat Jibril berkata, fa akhbirni 'anil iman. Khabarkan kepadaku tentang iman. Maka beliau menjawab, Rasulullah SAW menjawab dengan menyebutkan rukun iman yang 6. Perhatikan. Qala, siapa yang qala ini? Siapa yang berkata? Huwa kembali ke Nabi SAW. Nabi SAW menjawab, ya, iman adalah antuk minabillah. Ya, antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khair wa syarr. 6 rukun iman. Ini kita sudah bahas semua. Jadi engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan engkau beriman kepada takdir baik maupun buruk. Kemudian dibilang sadaqta, kau benar. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah itu menyebutkan di antara faedah di sini nampak bahwasanya ketika malaikat Jibril bertanya, itu maksudnya laki-laki tersebut bertanya, kemudian dia benarkan, berarti dia tahu jawabannya kan? Dia bertanya bukan pertanyaan orang yang jahil terhadap jawaban, tapi pertanyaan seorang yang alim. Beliau sebutkan di syarah di sini, kitab beliau yang ringkas ini, hendaknya seorang juga seperti itu, seperti malaikat Jibril. Jadi kita kalau tahu sebuah pembahasan, sebuah permasalahan, ya, ada ya, misalnya sesi tanya jawab, Ustadz mengajar apa semua. Kita mau mengajarkan kepada yang lainnya. Ya, bukan kita langsung, tapi Ustadz yang mau mengajar, tapi dengan cara pertanyaan. Kita seorang pertanyaan ke Ustadz, pertanyaan yang kita sendiri sudah tahu jawabannya. Tapi niat kita apa? Agar yang lain juga tahu. Iya. Ya, kalau misalnya ada majelis tanya jawab apa semua, itu manfaatkan kesempatan itu. Jangan bertanya. Ya, boleh saja bertanya yang memang kita tidak tahu. Tapi kadang kita butuh. Kita lihat hadirin banyak yang belum paham tentang masalah sutra misalnya. Ya, syariat sutra, wajibnya kita pakai sutra ketika sholat. Ya, sutra saja dia tidak tahu apa. Sutra. Kain sutra bukan. Kan begitu. Itu kan butuh penjelasan. Kita sudah tahu, ngerti, alhamdulillah. Tapi karena saudara-saudara kita yang lain di majelis itu masih banyak yang belum paham, tanyakan hal tersebut sehingga Ustadz jelaskan. Di sini malaikat Jibril. Nah, dia yang bawa wahyu. Iya, malaikat Jibril yang bawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul, termasuk Rasulullah SAW. Pasti dia tahu semua, tapi di sini ditanya ulang supaya yang lain dapat faedah. Bisa dipahami? Baik. Jadi di antara faedah yang beliau sebutkan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Ya, ini pertanyaan kedua ya. Pertanyaan tentang iman.
Baik. Iman dan Islam itu dua kata yang ketika kata para ulama idza jatama'a iftaraqa. Itu kaidahnya. Dua lafaz, dua kata yang ketika dia berkumpul dalam satu nas dalil Al-Qur'an atau sunnah maka maknanya berbeda. Wa idza iftaraqa ijtama'a. Dan ketika kedua lafaz ini berpisah maka maknanya masuk satu sama yang lainnya. Seperti dalam hadis ini digabung antara iman, Islam dan iman sehingga berbeda. Tapi kalau dikatakan seorang ini muslim, apakah dikatakan dia tidak beriman? Iya. Kemudian dikatakan seorang mukmin, apakah dia tidak berislam? Tidak. Ketika disebutkan bersendirian maka masuk satu sama lain maknanya. Ya. Kaidahnya apa tadi? Idza jatama'a iftaraqa. Ketika dia berkumpul dalam satu dalil, satu nas, maka dia maknanya berbeda. Wa idza iftaraqa, kalau dia disebutkan dalam dalil yang berbeda bersendirian, maka ijtama'a, maknanya tergabung, masuk semua. Bisa dipahami? Baik. Kemudian yang ketiga, pertanyaan ketiga, ada 5 pertanyaan yang beliau sampaikan ke Nabi SAW. Qala akhbirni anil ihsan. Siapa qala sini? Malaikat Jibril alaihissalam, laki-laki ini. Khabarkan kepadaku tentang ihsan. Kemudian qala yang kedua, siapa ini? Nabi SAW. Sini pelajaran untuk kita ketika kita baca dalil, hadis atau Al-Quran. Ya, ketika ada dhamir, hendaknya kita berusaha memahami siapa dhamir yang dimaksud. Ini faedahnya luar biasa, besar sekali. Sama ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Qul inna salati wa nusuki." Ini qul. Allah berfirman, katakanlah. Mana failnya? Dhamir mustatir fihi wujuban takdiru anta. Siapa anta? Nabi SAW. Apakah semua kata qul ini untuk beliau? Coba lihat. Dilihat konteks kalimatnya. Kan begitu. Bisa jadi Allah berfirman kepada Nabi Musa, Nabi Isa, ya, Nabi Ibrahim. Ini berfaedah sekali. Antum ya dalam membaca dalil Al-Quran Sunnah, termasuk baca kitab, antum lihat dhamir, ya kembali dhamirnya kemana itu berfaedah sekali. Seperti sini. Ini kadang seorang santri tanya, "Qala, siapa failnya?" Failnya saja tidak tahu. Atau anggaplah dia tahu misalnya huwa siapa? Itu harus benar dia kembali. Siapa yang mengucapkan ini? Kemudian qala yang kedua sama-sama qala, tapi berbeda yang ngomong. Qala ini malaikat Jibril. Qala yang kedua adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau menjawab ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya, ingatnya tidak melihat langsung. Jadi kalau ada ya, saya sholat Ustaz saya lihat Allah, ini tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Karena sini saja tingkatan yang paling tinggi dari agama itu ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya. Ini apa maksudnya? Ini saking dalamnya ilmunya tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia paham betul nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, keagungannya, kebesarannya, nama-namanya, sifat-sifatnya, dia pahami betul, dia maknai betul. Akan-akan dia beribadah, dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang paling tinggi, tingkatan yang pertama. Kemudian kalau tidak mampu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jika engkau tidak mampu seperti itu, maka ketahuilah sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat dirimu. Ini apa ini? Muraqabatullah. Selalu sadar dan paham bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kita, mengawasi kita, mendengar dan mengetahui seluruh apa yang kita perbuat. Dan ini ihsan tingkatan yang paling tinggi. Jadi derajatnya apa tadi? Islam, iman, ihsan. Bisa dipahami? Baik. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Pertanyaan keempat. Perhatikan. Malaikat Jibril bertanya, "Khabarkan kepadaku tentang as-sa'ah, tentang hari kiamat." Kapan terjadinya hari kiamat? Qala, siapa yang menjawab ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya, isim maf'ul, tidaklah yang ditanya tentang hari kiamat ini bi'alama, lebih tahu daripada yang bertanya. Tidaklah yang ditanya, maksudnya beliau sallallahu alaihi wasallam, itu lebih tahu dibanding yang bertanya.
Kata para ulama, apa maknanya ini? Kata mereka, maknanya yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Jadi mal mas'ulu anha bi'a'lami minas sa'il artinya apa? Sama-sama tidak tahu. Padahal ini Rasul yang paling mulia dari kalangan malaikat dan Rasul yang paling mulia dari kalangan manusia. Mereka saja tidak tahu. Datang orang belakangan, kiamat terjadi tanggal 9 bulan 9 tahun 1999. Saya kelas 5 itu waktu. Kelas 5 atau kelas 4 SD. Sudah pernah saya cerita kan? Ya, itu waktu guru ya hukum itu yang tidak masuk sekolah. Ada yang bolos. Ya. Coba lihat. Kita tamat SMA, ya. Tamat SMA beberapa tahun kita mondok, datang lagi kiamat 2012. Nauzubillah. Oh, kiamat 2012 biar Dajjal kau belum ketemu. Ya Dajjal kan keliling nanti tuh. Dajjal itu akan keliling. Keliling dunia itu Dajjal itu. Nauzubillah. Paham? Itu ada tanda-tandanya. Jadi kekafiran. Ya ketika kita mengaku tahu kapan terjadinya hari kiamat. Paham? Malaikat Jibril saja tidak tahu. Nabi SAW saja tidak tahu. Datang kamu 1400 tahun belakangan, kau ngaku tahu. Iya, begitu. Kekufuran. Bersamaan dengan itu, alamat-alamatnya jelas. Alamat-alamat hari kiamat itu ada dua. Ada sugro, ada kubro. Sugro ini sudah banyak. Bahkan terutusnya Nabi sudah tanda dekatnya hari kiamat. Nabi SAW bersabda, saya diutus dengan hari kiamat seperti ini. Itu 1400 tahun lebih yang lalu beliau bubut. Antara saya dan hari kiamat cuma seperti ini. Antara jari telunjuk dengan jari apa ini? Jari tengah. Nabi juga masih hidup menyebutkan benteng yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj sudah bocor begini. Bocor, beliau lingkarkan antara Ibham dengan As-Sababah. Sudah bocor begini. Itu Ya'juj Ma'juj kalau satu kali keluar, ya antum tahu kisahnya. Iya, tidak lewat danau, habis itu danau itu. Kalau dia lewati bilik-bilik habis dia minum itu, bilik-bilik. Sebutkan dalam hadis. Mengerikan ini umat ini, makhluk. Paham? Itu tanda-tanda besarnya itu, ya. Jadi benteng yang dibuat oleh Dzulqarnain, ya disebutkan dalam surah Al-Kahfi, itu sudah bocor. Mereka mengambil bocor terus setiap hari, sudah bocor segini. Ya itu 1400 tahun yang lalu Nabi bilang, kira-kira sekarang bocor bagaimana besarnya. Dan nanti di akhir zaman itu akan hancur tembok tersebut, kemudian mereka keluar melakukan kerusakan di muka bumi. Tapi bisa paham ini? Jadi ucapan Nabi SAW mal mas'ulu anha bi'ala minas sa'il ini berartinya kata para ulama sama-sama tidak tahu. Yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Baik, sudah. Coba lihat ya syarahnya Syekh Shalih Fauzan. Panjangnya coba lihat. Nih, ini tanda ini maksudnya apa? Ini masih berhubungan dengan yang sebelumnya. Ya, ini matan. Berarti halaman kedua beliau masih membahas tentang matan sebelumnya. Pertanyaan terakhir. Qala fa akhbirni an amaratiha. Ini pertanyaan kelima. Malaikat Jibril bertanya, kabarkan kepadaku tentang amarat. Amarah itu alamah. Tanda-tandanya. Dan yang beliau sebutkan sini adalah tanda-tanda kecil. Tanda-tanda sugra. Taib. Qala an talidal amatu rabbataha. Itu seorang budak melahirkan tuannya. Ya, disebutkan sini ada beberapa penafsiran, yang saya ingat ada dua. Yang pertama, banyaknya anak-anak durhaka. Yang mana anak tersebut menjadikan orang tuanya seperti budak. Ya, namanya budak ya, suruh-suruh dia apa semua. Ya. Tafsir kedua, banyaknya peperangan dan kemenangan kaum muslimin. Budak itu diperoleh dari proses peperangan.
Ada tawanan perang, orang kafir itu bisa dimiliki sebagai budak. Ini bisa diperjualbelikan. Dan ketika budak ini ya digauli sama tuannya kemudian melahirkan anak, maka anak tersebut hukumnya ikut ke bapaknya. Misalnya budak perempuan ya. Ya, dia budak perempuan ikut ke bapaknya, berarti jadi tuan. Ya, jadi tuannya karena statusnya sama dengan bapaknya. Orang merdeka. Bisa dipahami? Banyak perbudakan. Itu dua yang saya ingat. Ya, dua yang saya ingat. Itu tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat. Jadi seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Baik. Wallahu alam. Kemudian wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Engkau melihat al-hufah. Apa al-hufah ini? Tidak beralas kaki. Al-urah, telanjang. Al-alah, miskin. Ri'a asya'i, pengembala kambing. Sya' jamak dari syatun. Syatun mufrad. Sya' pakai hamzah di jamak. Yatatawaluna fil bunyan, saling berlomba meninggikan bangunan. Tafa'al, ya, saling. Ya. Tadharaba, saling pukul, ya. Si A pukul, B pukul, ya. Paham ini? Taqatala, saling bunuh. Ini tatawalah, saling berlomba meninggikan fil bunyan, bangunan. Baik. Ini sekali lagi kita tidak ini. Ini boleh sebutkannya Masya Allah lewat al-hufatu alladzina laisa lahum ni'al. Ya, al-uratu laisa lahum libas. Al-ala al-fuqara. Ri'a jam'u ra'in. Baik. Jadi yang seperti ini antum baca, ya. Antum baca, banyak membaca. Kalau ada waktu kosong, tidak ada pelajaran, tidak ada kegiatan, antum buka syarah. Antum baca-baca buku, baca-baca kitab, ya. Perbanyak membaca. Baik. Bagaimana membaca kalau tidak punya buku? Jadi sisihkan sebagian uang jajannya untuk beli buku. Ya, setiap bulan antum dikirim, sisihkan barang 50.000 sekian ribu. Paham? Ya, beli. Antum target 1 bulan ada kiriman, beli buku walaupun tipis. Ya, kalau targetnya beli buku misalnya kayak Sahih Bukhari, ya harus nabung misalnya 5 bulan, berapa bulan. Harganya mungkin 1,5, 200. Pilih cetakan yang bagus. Ya, pilih cetakan yang bagus. Baik. Sudah? Baik. Sekarang selesai. 5 pertanyaan yang ditanyakan oleh malaikat Jibril. Qala, siapa yang bilang ini? Umar radhiyallahu anhu. Jadi qala ada Nabi, ada malaikat Jibril, ada Umar. Kenapa kita bisa paham? Dengan melihat konteks kalimat. Umar berkata, famadha. Maka orang tersebut pun pergi. Seorang lelaki yang berbaju putih, sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Pergi. Sudah, bertanya 5 pertanyaan. Falabithna malian. Kata Umar, kami pun tinggal beberapa waktu. Belum bubar. Ya. Kan majelis kan? Ada Nabi, ada para sahabat, datang malaikat Jibril. Ya. Ini kisah ini berlangsung, selesai, malaikat Jibril pergi. Mereka masih tinggal sejenak di mana di majelis. Faqala. Siapa yang ngomong ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama qala tapi beda. Huanya kembalinya beda. Nabi berkata kepada Umar, "Ya Umaru, wahai Umar, atadari manis sailu? Tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Yang datang tadi siapa?" Qultu Allahu wa rasuluhu alam. Siapa qultu ini? Siapa yang ngomong ini? Umar radhiyallahu anhu. Saya berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ucapan ini kata para ulama, Allah wa rasuluhu alam, ini hanya berlaku ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Setelah Nabi SAW wafat, ini tersisa Allahu a'lam. Paham ini? Allahu a'lam. Ya, Nabi sudah meninggal. Nabi sudah meninggal. Jadi ucapan Umar ini ketika Rasulullah masih hidup. Pas. Tapi ketika beliau sudah meninggal, maka sisa Allahu a'lam. Ya Allah yang lebih mengetahui. Bisa? Ini adabnya. Kalau kita tidak tahu tentang sebuah pertanyaan, kita bilang Allahu a'lam. Allahu a'lam. Kemudian beliau berkata, siapa yang berkata ini?
Rasulullah SAW, "Hadza Jibrilu atakum yu'allimukum amra dinikum." Ini adalah malaikat Jibril. Tadi yang datang itu laki-laki yang datang tadi itu adalah malaikat Jibril. Ini pelajaran besar bagi kita semua, bantahan kepada orang-orang yang mengaku tahu perkara gaib. Di majelis Nabi SAW itu ada sahabat-sahabat senior, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa yang tidak kenal kemuliaan, ya, kesalehan, ketakwaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bersama dengan itu, Umar tidak tahu ternyata yang datang itu malaikat Jibril. Perkara gaib. Kenapa kita tahu? Sampai zaman sekarang kita tahu bahwa yang datang malaikat Jibril karena Nabi yang kasih tahu. Dan Nabi paham? Ada wahyu yang turun kepada beliau alaihi salatu wassalam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Oh, datang orang sekarang, subhanallah. Iya, saya meninggal hari ini. Ya, jam segini. Dia ngaku-ngaku tahu perkara gaib. Ya, kamu begini, kamu perkara gaib. Umar saja tidak tahu. Umar saja tidak tahu perkara gaib. Yang datang manusia betulan atau apa? Bisa dipahami ini? Nah, ini pelajaran untuk kita. Jangan kita lancang mengaku-ngaku ini begini dari perkara gaib kalau kita tidak punya ilmu tentangnya. Bisa dipahami? Di sini Umar tidak tahu. Coba bayangkan, banyaknya sahabat sih. Memang sudah ganjil, sudah aneh dari awal. Ini paham ini? Tiba-tiba muncul dua kemungkinan ini tidak ada. Dia orang datang jauh, tidak ada tanda-tanda perjalanan, atau dia orang Madinah asli, atau tinggal di kota Madinah. Ternyata tidak ada yang kenal. Ya, dia bertanya, dia bilang sodakta. Dia bertanya, dia bilang benar, 2 kali. Rukun Islam, rukun iman. Ini sudah aneh memang dari awal, tapi tetap Umar tidak ada spekulasi, kayaknya tidak ada. Ya. Sampai Nabi bertanya, ya kasih faedah, tahu kalian siapa? Ketahui kamu Umar siapa yang datang tadi? Nabi baru bilang, hadza Jibril. Baru setelah ini mereka tahu ternyata itu malaikat Jibril. Seandainya Nabi tidak kasih tahu, mereka tidak akan tahu. Ya, karena jalur, ya perkara ini hanya jalur wahyu. Bahkan Nabi SAW itu tahu perkara gaib karena diberitahu. Oleh karena disebutkan dalam surah Al-A'raf, walau kuntu alamul ghaibah. Seandainya saya tahu perkara gaib. Maksudnya apa? Asalnya beliau tidak tahu perkara gaib. Loh Ustaz, kenapa beliau mengkhabarkan tentang surga neraka apa? Karena Allah kasih tahu, Allah berikan wahyu. Baru tahu. Adapun sisanya tidak tahu. Ya, Nabi kalah di perang Uhud. Nabi tahu? Tidak ada. Ya. Tidak ada Nabi tahu akan kalah di perang Uhud. Tidak ada. Paham? Sampai beliau terluka. Ya, terluka. Tapi selesai al-aslu tsani, pokok yang kedua. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan masuk di pokok yang ketiga. Dan mungkin besok saya tidak bisa hadir karena ada pertemuan di Parapak, ada rapat. Jadi saya ingatkan, manfaatkan waktu besok untuk membaca syarah hadis Jibril. Antum tetap ngumpul di masjid, antum baca syarah Syekh Shalih Al-Fauzan. Karena itu yang antum punya kan? Syarah Syekh Shalih Al-Fauzan antum baca duduk di majelis. Kemudian selesaikan durusul lughah. Ya. Ya, yang belum selesai tulisannya selesaikan. Ya, kemungkinan besar besok saya tidak masuk. Hari Kamis besok karena ada pertemuan di Parapak. Bisa dipahami? Ya. Kalau antum ada waktu kosong ambil bukunya, baca buku. Ya. Baca buku. Tapi kalau bisa ada gurunya, guru baca kitabnya, lebih bagus lagi. Lebih baguslah lagi. Sekian subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.